Kemajuan pendidikan di suatu negara ditentukan oleh guru. Namun masih banyak guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran inovatif di kelasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan abad 21. Nah, hal inilah yang menyebabkan masih banyak permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan di Indonesia. Guru mengajar menggunakan hanya satu media pembelajaran. Hal ini membuat banyak siswa yang tidak antusias memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini tentu belum cukup memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam di kelas. Ada visual, auditorial, dan kinestetik. Selanjutnya, permasalahan yang kami amati terjadi pada proses asesmen peserta didik. Tampaknya pembelajaran yang berlangsung belum berpihak pada mereka dan memerdekakan peserta didik. Masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan soal tes maupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru karena mereka belum siap dalam proses pengumpulan maupun pengerjaan. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada keragaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan itu secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan peserta didik, dan manajemen kelas yang efektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di bagi atas tempat. Yang pertama adalah guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, maka guru harus mampu mengetahui kebutuhan peserta didik itu tersebut, minat belajar dan profil belajar dari peserta didik tersebut. Yang kedua adalah memilih strategi berdiferensiasi yang akan diterapkan ke peserta didik. Strategi berdiferensiasi di sini adalah guru harus mampu mengetahui konten yang akan diterapkan ke peserta didik, proses belajar berdiferensiasi, produk belajar berdiferensiasi, serta lingkungan belajar bagi peserta didik yang berdiferensiasi. Lalu yang ketiga adalah mampu merancang modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang keempat dan yang terakhir adalah maka guru harus mampu merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung. Nah, fungsi dari refleksi di sini adalah guru dan peserta didik harus mampu mengevaluasi apa-apa saja kendala atau tantangan yang berlangsung dalam pembelajaran itu, lalu dievaluasi untuk dapat memperbaiki pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Apa manfaat dan kendala dari pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab permasalahan pendidikan saat ini? Nah, adapun manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan beragam cara untuk memahami informasi baru bagi semua peserta didik. Yang kedua, terbuka untuk semua peserta didik karena sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, setiap peserta didik tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses pembelajarannya. Nah, selain manfaat, terdapat juga kendala dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu membutuhkan perhatian dan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan kebutuhan para peserta didik. Harapannya adalah guru mampu menginternalisasi nilai-nilai inovasi agar mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menarik dan menantang, kreatif, menumbuhkan nilai karakter, serta mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila.